Pak Surya, selamat malam. Mas Nanda, selamat malam. Saya Glorinata dari Metro TV. Mau tanya, Bapak kan dari Partai Nasdem ini kan selalu menekankan perubahan untuk Indonesia. Nah, melihat Indonesia saat ini, kira-kira perubahan apa yang harus dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem khususnya? Ya jelas lah, bagaimanapun juga misi besar yang dibawa oleh Partai Nasdem sebagai institusi partai politik untuk membawa gerakan perubahan merestorasi bangsa ini. Nah, esensi apa yang kita maksudkan dengan gerakan perubahan itu adalah perubahan cara berpikir kita dan mentalitas kita. Dari bagaimana perspektif kita dalam mensosialisasi arti kehadiran kita sebagai individu di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa ini. Ambillah satu ilustrasi yang sederhana. Kalau saja bisa kita mengurangi rasa kepura-puraan dalam praktek kehidupan keseharian kita yang terbiasa dengan penuh kepura-puraan, kemunafikan, kadarnya bisa diturunkan saja kalau tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Esensi daripada gerakan perubahan itu sudah berhasil sebagian besar. Itu salah satu saja ilustrasi. Nah, saya berharap spirit ini, misi idealisme ini yang belum tentu bisa dirasakan dan diambil hasilnya pada saat ini. Mungkin satu ketika nanti ini bisa dibawakan, diteruskan oleh Garda Pemuda Partai Nasdem. Ini yang paling pokok. Bahwasanya bagaimanapun kemajuan teknologi yang kita kuasain sebagai satu bangsa, bagaimanapun kekuatan backbone, kekayaan sumber daya alam, kekayaan kita yang ada di negeri ini, itu saja tidak cukup. Kita harus mampu menambah satu kekuatan yang selalu berdampingan dengan seluruh apa yang telah kita miliki tadi itu, yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Itulah yang selalu saya tekankan kepada Garda Pemuda Partai Nasdem, agar meningkatkan kemampuan profesionalisme, tapi syarat dan dekat dengan moralitas. Ini harapan saya sebagai Ketua Umum partai ini. Pak Surya Paloh, saya Bagaskara dari suara.com, Pak. Pak, ini kan bentar lagi tahun depan udah memulai tahapan pemilu, Pak. Nasdem sendiri melihat kalau soal revisi UU pemilu itu seperti apa, karena sampai saat ini belum itu jadi kendala, pandangan Pak Surya Paloh. Saya pikir adalah masalah waktu saja barangkali yang mereka sedang persiapkan sedemikian rupa. Kalau saya tahu tidak salah itu adalah berada dalam posisi di Komisi 2 ya, DPR RI. Nah, itu akan sedang pembahasan ke arah itu mengenai masalah tahapan pemilu, model, sistem, waktu, apakah tetap seperti apa yang telah pernah kita miliki, apa ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Saya pikir yang paling penting bagaimana agar pemilu ini lebih mampu meningkatkan kualitas daripada pemilu itu sendiri. Itu yang paling pokok. Bukan hanya persyaratan legalitas formal kita menghasilkan pemilu, tapi esensi yang kita peroleh dari pemilu ini adalah membangun kembali kekuatan demokrasi yang lebih kokoh yang ada di negeri ini. Nah, disinilah saya selalu mengingatkan salah satu hal yang tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja, sportivitas peserta dan penyelenggara pemilu. Jadi kita siap dengan pertarungan apapun itu yang namanya kompetisi. Tapi apa artinya kompetisi itu apabila kita tidak menghargai nilai-nilai sportivitas yang harus berjalan dalam kompetisi. Ya. Sudah kembali terpilih menjadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem. Di hari pertama ini, kira-kira apa prioritas yang akan dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem dalam waktu dekat? Tentu pada hari yang bersejarah ini adalah momentum yang baik ya. Tetapi dalam prioritas 30 hari ke depan tentu saya akan pertama-tama kami juga akan menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dahulu. Itu menjadi prioritas utama. Kedua yang tidak mungkin kita lupakan adalah 5 program
prioritas ya, yang bisa langsung diimplementasikan dari pusat hingga ke daerah, yaitu mungkin meliputi olahraga, edukasi, literasi, dan sebagainya lah, yang intinya intun dengan para pemuda-pemudi Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, Baik. selesai? Baik, terima kasih ya. Ayo, silakan. Ya Pak, saya Krisna dari Kompas.com. Mungkin ada 3 pertanyaan untuk Pak Surya dan Mas Nanda bisa disampaikan. Yang pertama itu 3-3 ini polemik di masyarakat Pak. Yang pertama soal kepala BGN tadi yang baru dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan memicu polemik di kalangan masyarakat karena memang dinilai terlalu mendadak, dan juga adanya Pak Prabowo juga pengen membuat ketua Dewas MBG yang diketuai oleh Bu Nani itu sendiri. Nah, tanggapan dari Nasdem sendiri seperti apa? Lalu yang kedua, soal polemik Jampitsus Pak. Masyarakat kan juga berpolemik bahwa ini sudah menjadi tersangka tapi tidak ditahan. Tanggapan dari Pak Surya seperti apa? Dan yang ketiga mungkin soal ini Pak, yang mau mencabut WNI yang dari 500.000 menjadi 5 juta untuk mencabut warga negara Indonesia. Harus membayar 5 juta seperti itu. Nah, ini kan menjadi polemik juga karena memang kenaikan yang signifikan. Dan Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa itu adalah salah satu proses untuk meningkatkan sistem digitalisasi dari Kementerian Hukum. Nah, tanggapan dari Pak Surya sendiri seperti apa? Yang pertama saya katakan memang itulah seluruh kebijakan pemerintah, mana Partai Nasdem ini adalah bahagian dari partai koalisi, ya memang harus loyal di situ. Ada pemikiran-pemikiran barangkali yang perlu kita katakanlah sumbangkan, yang mungkin saja belum berarti semuanya pas dan tepat dengan apa yang berjalan sebagaimana yang kita pahamin. Tetapi saya pikir itu bukan berada untuk konsumsi publik sementara ini. Saya lebih bagus menempatkan ide, pemikiran, saran, pandangan saya. Barangkali itu lebih bisa, kalau bisa lebih secara person by person, untuk melakukan koreksi kalau diperlukan. Tapi apapun juga, saya pikir saya masih menaruh harapan sepanjang memang koreksi itu terus-menerus dilakukan, kita berjalan ke arah on the right track ya. Tapi kalau kita sudah tidak mau lagi dikoreksi, tidak mau ada perbaikan, nah itu baru gawat kita. Itu pandangan saya. Secara keseluruhan dari 3 pertanyaan tadi. Ya, baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.